Ya, halo, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Pram Sanjaya di Amazing News Today, pemirsa. Pemirsa, sebelum usai wabah COVID-19, kini virus hepatitis misterius menghantui anak-anak. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat ada ratusan kasus hepatitis di beberapa negara yang menyasar anak hingga meninggal dunia. Di Indonesia sendiri tercatat ada 3 anak meninggal karena hepatitis akut. Badan Kesehatan Dunia WHO menerima laporan sedikitnya ada 228 kasus hepatitis yang menimpa anak-anak di 20 negara, di mana ada lebih dari 50 kasus tambahan yang kini tengah diselidiki. Kebanyakan kasus ditemukan di Eropa, Amerika, Pasifik Barat, dan Asia Tenggara sejak 5 April lalu. Kasus hepatitis misterius ini menimpa anak usia 1 bulan sampai 16 tahun, di mana 1 anak dilaporkan meninggal dan 17 lainnya membutuhkan transplantasi hati. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa adenovirus diduga menjadi pemicu utama, namun secara klinis tak dijelaskan lebih rinci mengenai seberapa ganas virus tersebut. Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan 3 anak meninggal dunia diduga terjangkit hepatitis akut. Ketiganya meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah dirujuk dari rumah sakit di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Kemenkes masih melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kematian 3 anak tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada namun tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Sementara untuk mendeteksi dini hepatitis, para orang tua diimbau untuk mengenali gejala awalnya pada anak, seperti warna kulit kekuningan, mual, muntah, diare, sakit perut, lesu, penurunan kesadaran, hingga kejang. Tim Liputan iNews melaporkan. Question about a link to COVID vaccines are not supported, as still the majority of children, especially the younger age groups, had not received the vaccine. I think everyone's aware of the possible link to adenovirus as one of the possible hypotheses based on a proportion of cases, and most of the testing has been done in the UK, that 72 out of 84 tested were positive for adeno. And that at the same time, some of the countries had reported an uptick in their community transmission of adenovirus. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom pemirsa dengan Dr. Naomi Esternita. Halo, selamat siang Dr. Naomi. Halo, selamat siang. Ya, siang Dr. Naomi. Dr. Naomi, ini asal-muasal mengapa hepatitis disebut sebagai misterius dan apakah berbeda dengan virus hepatitis pada sebelumnya? Iya, sebenarnya kalau hepatitis biasa kita sudah lama ya tahu ada hepatitis A, B, C, D. Cuma ini kenapa dibilang agak misterius karena akut, dan pada kasus-kasus yang ditemukan itu tidak ditemukan hepatitis virus A, B, C yang seperti biasa kita ketemukan, dan juga berakibat cukup fatal pada sebagian kasus gitu. Nah dokter, kalau diagnosa awal sementara ini hepatitis yang masih misterius ini berasal dari mana dokter? Case-nya kemarin itu banyak dari Inggris ya, dan juga ada beberapa negara, ada 11 negara kalau tidak salah yang sudah melaporkan kasus itu ke WHO. Nah dokter, ini 3 anak dilaporkan di Indonesia sudah meninggal karena hepatitis akut. Apakah dari diagnosa sebelum-sebelumnya ini mereka ini berasal dari luar negeri, perjalanan luar negeri, atau seperti apa dokter? Kita juga nggak bisa bicara seperti itu ya. Artinya ini case baru di Indonesia, jadi kita sementara memang yang didapatkan anak ini mengalami gejala hepatitis akut dan ternyata cukup fatal, dan juga tidak terkonfirmasi virus hepatitis virus yang biasa kita dapat, yang ABC atau yang biasa ada di Indonesia. Itu aja yang kita baru bisa melaporkan. Nah dokter, ini kan kebanyakan hepatitis ini juga menyerang orang dewasa. Namun kenapa sekarang WHO malah menggarisbawahi bahwa anak-anak harus di-warning agar tidak terjangkit ini? Apakah anak-anak memang mudah tertular hepatitis ini? Iya, sebenarnya penyakit ini bisa mengenai anak-anak dan dewasa. Cuma yang
case yang sekarang sedang heboh ini kan yang mengenai anak-anak di bawah 16 tahun. Jadi ya itu yang lebih diperhatikan pada saat ini, bukan berarti kalau case hepatitis yang biasa kita temui bisa pada anak dan dewasa. Tetapi yang saat ini sedang marak adalah yang di bawah 16 tahun. Nah, dokter, kalau yang sekarang saat ini menjangkit anak-anak banyak sekali di dunia ini, apakah ini berbeda dengan hepatitis sebelumnya, dokter? Iya, yang tadi disebutkan bahwa memang pada kasus-kasus ini tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C yang kita biasa dapat. Jadi kita belum tahu apakah penyebabnya virus apa sebenarnya. Nah, dari case-case yang sudah ada di laporan, bahwa sebagian memang ada yang disebabkan ada adenovirus, sebagian ada SARS-CoV-nya positif. Tetapi memang ini masih sedang semua on research. Kenapa ada hepatitis yang begitu akut dan berakibat cukup fatal? Nah, kalau gejala-gejala awal yang paling terlihat dari hepatitis akut ini yang menyerang anak-anak seperti apa saja, dokter? Gejalanya seperti hepatitis pada umumnya, mereka bisa terlihat kuning, ada demam, mual, muntah, dan diare, sakit perut, seperti itu. Kurang lebih seperti gejala-gejala hepatitis. Nah, dokter, ini dari case-case sebelumnya, apakah yang bisa dibilang dokter hepatitis yang misterius ini adalah turunan dari hepatitis yang sudah ada? Kita nggak bisa bilang turunan atau gimana. Yang jelas adalah anak-anak yang mengalami gejala klinis seperti itu. Kita kan kalau kita curiga itu hepatitis, yang kita bisa periksa sekarang adalah hepatitis A, B, C, D, E. Tapi di Indonesia mungkin A, B, C yang kita bisa periksa. Nah, terbukti sampai saat ini bukan hepatitis jenis itu. Nah, makanya itu yang sedang diteliti lagi. Ini apa sebenarnya yang menyebabkan? Karena gejalanya seperti gejala hepatitis, tetapi tidak didapatkan hepatitis virus A, B, C yang kita biasa cari di Indonesia. Dokter, ini sebenarnya seberapa bahayakah hepatitis jika terjangkit pada seseorang apapun, apalagi anak-anak, dan hingga menyebabkan kematian seperti itu, dokter? Ya, biasanya tidak seakut hepatitis akut, tapi tidak sefatal yang disebut misterius sekarang. Kalau kita temui hepatitis A, B, C yang ada di Indonesia, biasanya itu agak kronis kan. Bahayanya mungkin kalau dia hepatitis B atau C yang lama, kronis, lama-lama dia akan merusak hati, akan menjadi sirosis di kemudian hari. Gitu. Nah, tetapi tidak seakut yang sekarang sampai fatal menyebabkan kematian dalam beberapa waktu saja. Oke, mungkin kalau penjelasan sebagai awamnya, hepatitis sebelum yang sudah ada ini, dia secara perlahan merusak hati, namun kalau yang satu ini, yang baru ini, merusak dengan cepat, seperti itu, dokter? Iya, akut dan sebagian bisa berakibat fatal. Nah, dokter, lalu apa yang harus diwaspadai orang tua, dokter, terhadap kasus virus baru ini atau virus hepatitis yang masih misterius ini? Iya, karena ini masih dalam kita sama-sama mencari, ya yang jelas sebagai orang tua kita harus menjaga kebersihan. Ya, tentunya dengan kondisi sekarang yang virus COVID juga belum reda, ya protokol kesehatan tetap harus dijalani ya. Cuci tangan, kemudian pakai masker, dan jangan jajan-jajan atau makanan yang alat-alat makannya harus bersih lah. Sendok, piring, gelas itu juga harus sendiri-sendiri. Jangan bertukar alat makan. Itu juga satu hal yang kemungkinan bisa menularkan. Gitu. Jadi ya nomor satu hygiene lah, kebersihan. Dan hati-hati protokol kesehatan juga tetap harus dilaksanakan. Nah, dokter, ini kan banyak sekali sekarang virus COVID-19 juga belum usai, dan ini imbauan kepada orang tua agar tidak panik ketika menemukan gejala yang sangat awal misalnya, dokter. Ini apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, jadi kita harus memperhatikan apa gejala sakitnya si anak. Kalau misal dalam waktu-waktu ini ditemui anak yang muntah atau diare, sakit perut, atau terlihat agak kekuningan warna di sekitar muka atau mata, cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Kita nggak tahu, karena marak kasus seperti ini, kita harus lebih preventif ya, hati-hati. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter
Naomi Esternita, terima kasih telah bergabung bersama kami di MNC News Today, pemirsa. Dokter, terima kasih. Terima kasih.